Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fafi Sinta selaku dosen pengampung mata kuliah Ekonomi Syariah dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, saya akan langsung mempresentasikan materi tentang ekonomi syariah. Fondasi ekonomi syariah, pengertian dan beberapa istilah yang berpendekatan tentang ekonomi syariah. Menurut Mahmud Syaikot menyebutkan bahwa syariah adalah sepakat ajaran yang bersifat umum berkenan dengan ibadah dan muamalah yang dipahami dari kandungan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai pedoman hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qadawi menyatakan bahwa syariah itu sendiri hukum yang telah ditetapkan oleh An-Nas, Al-Quran, dan Al-Sunnah secara jelas. Hukum yang ditetapkan oleh para ulama dan ahli fikih menunjukkan pada ketentuan Al-Quran dan Al-Sunnah untuk menunjukkan pada ketentuan An-Nasnya melalui istihad seperti qiyas, istihsan, istihab, masalahah, mursalahah, dan lain sebagainya. Baik, ada beberapa prinsip syariah dan karakteristiknya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah al-syumul, menyeluruh, al-tawazun, keseimbangan, wat sabat, wat tatawur, tetap atau luas. Fid'i sebagai aplikasi syariah. Ada dua kategori fid'i. Fid'i ibadah, yaitu kepatuhan seseorang terhadap Tuhan secara vertikal. Fid'i muamalah, yaitu hukum atau ketentuan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan atau horizontal. Ekonomi syariah sebagai bagian integral agama Islam. Ekonomi konsep perjumlahan secara berkesinambungan dibangun berdasarkan agama Islam. Disebabkan dalam agama Islam, semua kehidupan sudah diatur oleh ekonomi syariah atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Ada konsep dasar ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Definisi ekonomi syariah ini mengandung arti bahwa segala sesuatu perilaku manusia mengandung konsekuensi. Menurut Abdul Manan, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang ekonomi atau masalah ekonomi. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dasar hukum dan tujuan ekonomi syariah. 1. Dasar hukum ekonomi syariah. Berdasarkan landasan syariah merupakan jalan tengah yang adil untuk berbagai pasangan dunia dan akhirat. B. Landasan konstitusional, diakui secara yuridis atau secara undang-undang dasar yang ada di negara masing-masing. Tujuan ekonomi syariah yakni mengalami kebahagiaan manusia, memperoleh kebahagiaan ketika seluruh keinginan atau kebutuhannya terpenuhi secara jangka pendek maupun jangka panjang. A. Falah sebagai tujuan hidup. B. Maslahah sebagai tujuan untuk mencapai falah. Maslahah sebagai dasar manusia, yaitu agama atau al-din, jiwa atau nafs, intelektual atau al-laq, kehormatan atau al-nas atau al-ijra, kekayaan atau al-mal. C. Permasalahan dalam pencapaian falah, adanya keterbatasan, kekurangan, serta kelemahan yang ada pada manusia. C. Posisi ekonomi syariah dalam totalitas sistem yang ada di dalam Islam. Islam adalah sistem kehidupan di mana Islam telah menyediakan berbagai peraturan hidup yang baik dan lengkap. Ruang lingkup ekonomi syariah
Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Telah terjadi ketetapan qadar kehendak atau iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Paradigma ekonomi syariah. Paradigma Islam terhadap ekonomi menurut Dr. Mustafa Edwin Nasution, Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis, menegaskan bahwa sistem ekonomi konvensional yang berkembang sekarang ini menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Nah, di sini ilmu ekonomi syariah merupakan upaya sistematik mempelajari masalah-masalah ekonomi dan perilaku manusia serta interaksi keduanya. Pendidikan ekonomi syariah harus mampu mengubah manusia yang tadinya capital oriented menjadi maslahah oriented. B. Metode ekonomi syariah. Yang pertama, presumptive and idealist natural of law judgment atau pendekatan dalam Islam, positive part of economic science atau realita ekonomi serta konsep dalam Islam. Rancangan bangunan ekonomi syariah dari pandangan itu dampak dua elemen bangunan ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah adalah metode dan model dasar yang digunakan untuk memandang dan merencanakan sesuatu. Struktur horizon yang dinamis, baik revolutif yang memandang sesuatu beralih dalam kejadian historis. Paradigma ini diartikan oleh Thomas Kuhn sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Perbandingan sistem ekonomi dan ciri-ciri utama ekonomi syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Ada faktor internal yang mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara berdasarkan ideologinya, ideologi negara, sistem politik, sistem pemerintahan, lembaga sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di negara tersebut. Sedangkan faktor faktor eksternalnya yang mempengaruhi sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara tersebut, sosial budaya di luar negeri, politik dunia internasionalnya. Ragam sistem ekonomi dunia. Ada 3 macam sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara di dunia ini, yakni sistem liberal, sistem ekonomi sosial, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi Islam. Prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Prinsip ekonomi kapitalis yaitu manusia adalah sebagai salah satu-satunya pihak yang memiliki harta dan tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ekonomi sosialis memandang bahwa segala sesuatu sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama masyarakat. Dan dalam pandangan ekonomi syariah, di dalam ekonomi yaitu adanya tauhid, keesaan atau adli atau keadilan, nabuwah atau kenabian, khalifah atau pemerintah, ma'ad atau hasil. Harta dan kepemilikan dalam Islam. Pengertian harta dalam bahasa Arab yaitu al-mal, yang berarti cenderung harta berarti kekayaan dan properti, aset dan sejenisnya. Pengertian kepemilikan yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang pemilik segala kekuasaan. Kepemilikan al-malik al-mulk, Allah sendiri yang menyatakan bahwa harta itu hakikatnya adalah miliknya. Dari sini kita sudah paham bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi kita sebagai manusia harus selalu berusaha untuk
bertakwa kepada Allah Subhanahu. Unsur-unsur sistem hak milik ekonomi syariah. Yang pertama, kepemilikan individu. Yang kedua, kepemilikan umum. Yang ketiga, kepemilikan negara. Sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi Islam. Ihraj al-mubahah, al-tawallu minal ma'ulud. Yang ketiga, al-khalafiyah. Yang keempat, al-aqd. Baik, berada perbandingan hak milik antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Nah, di sini ada beberapa ciri kapitalisme yang perlu kita perhatikan dan sering muncul di dalam masyarakat yang tanpa kita kesadari. Nah, ada sebagai besar produksi dan distribusi, pemilikan modal bebas menggunakan cara apa saja, barang dan jasa diperdagangkan secara bebas, dan aktivitas ekonomi secara bebas, pengawasan atau campur tangan pemerintah. Nah, di sini ada pun tujuan kapitalisme yang hanya berasas pada biaya produksi yang murah dan keuntungan yang tinggi. Realitasnya berkebalikan dengan ekonomi Islam yang menganjurkan bahwa agama Muslim tidak menimbun uang, yang menghimbau agar untuk menyedekahkannya untuk kemasalahan sosial. Nah, sedangkan kapitalisme ini justru akan membentuk tatanan masyarakat yang egois, materialis, dan konsumeris. Riba merupakan pengambilan dari harta pokok dan modal. Nah, riba dibagi menjadi dua, yaitu riba nasyiah dan riba fadl. Gharar merupakan ketidakpastian antara barang atau objek yang dibeli masih dalam keadaan yang belum jelas. Maisir merupakan suatu permainan yang dilarang oleh Islam, seperti perjudian, taruhan yang materinya diambil dari pihak yang kalah. Prinsip konsumsi, produksi, dan distribusi. Konsumsi dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam tidak hanya menekankan pada kepuasan materialistik saja, tetapi dalam aspek kepuasan batiniahnya seorang konsumen. Sedangkan produksi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan pemanfaatan suatu barang atau utility baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Distribusi yaitu kegiatan penyaluran barang atau jasa kepada konsumen atau konsumsi yang membutuhkan. Nah, di sini ada pun prinsip-prinsip produksi ekonomi syariah. Yang pertama, kegiatan produksi dalam perencanaan mengorganisir faktor-faktor produksi sehingga dapat diproses dalam pemasaran masyarakat. Nah, yang kedua, kegiatan produksi harus memperhatikan sosial masyarakatnya. Permasalahan ekonomi muncul bukan hanya saja karena kelangkaan, tetapi terjadinya konflik. Nah, kegiatan produksi tidak hanya mengajarkan keuntungan maksimum saja. Nah, di sini ada prinsip keadilan dan kejujuran distribusi sesuai dengan prinsip Maqdis al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan kepada masyarakat. Permintaan dan penawaran dalam prefeksi ekonomi syariah. Ada beberapa hukum dalam permintaan penawaran, yaitu hukum permintaan diasumsikan bahwa permintaan terhadap barang atau jasa diperoleh atau dipengaruhi oleh harga barang atau jasa itu sendiri, yaitu pendapatan, harga barang dan selera, jumlah penduduk. Etimilasi permintaan dan penawaran menggambarkan derajat atau kepekaan atau respon terhadap jumlah barang yang akan diminta dan atau ditawar akibat faktor yang mempengaruhinya. Nah, etimilasi permintaan yaitu digunakan untuk merespon atau mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah dan kualitas suatu barang. Nah, sedangkan etimilasi penawaran yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di dalamnya, barang hasil pertanian sendiri
barang dalam jangka pendek atau jangka panjang muncul dalam hilangnya produk saingan yang adanya terobosan untuk membuat barang baru. Nah, dari situ perbedaan etimasi penawaran dan permintaan sudah terlihat. Perdagangan dalam ekonomi Islam. Secara etimologi, perdagangan yaitu artinya jual beli atau berarti saling menukar. Mahraj Islam dalam perdagangan. Rasulullah SAW memberikan apresiasi terhadap perdagangan. Perdagangan ini terutama terkait dengan nilai-nilai akhlak atau etika dalam berinteraksi. Dalam hal perdagangan, kejujuran merupakan salah satu sifat penting dalam berbisnis. Sifat amanah juga menjadi perhatian. Prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam yang pertama, kejujuran, kedua, kepercayaan, ketiga, prinsip saling ridho atau rela antara pihak yang terkait. Barang yang dibeli menjadi haram berdasarkan 3 hal, yaitu berdasarkan zatnya, berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan pengelolaannya. Konsep dan fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah untuk mengubah atau mengeluarkan dan menerima pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi atau mengelola perekonomian dengan kondisi yang lebih baik. Nah, tujuan dari pemerintah ini dalam kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam atau dalam ekonomi konvensional dengan definisi sebagai adanya benefit maksimal kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Nah, adapun bentuk kebijakan fiskal. Nah, di sini ada 2 bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama, penstabilan otomatis dan diskresioner, yaitu langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintahan. Instrumen fiskal dalam ekonomi syariah. Kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah terletak pada instrumen yang dapat dijadikan sumber dana negara. Yang pertama itu berdasarkan zakat, pajak, wakaf, pengelolaan aset, strategi, utang publik, dan suku. Konsep dan fungsi kebijakan moneter. Nah, apa sih itu kebijakan moneter? Nah, kebijakan moneter yaitu proses mengatur persediaan uang untuk untuk negara agar mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi. Nah, di sini ada jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki 2 jenis. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontrak. Kebijakan moneter tanpa bunga. Nah, di sini juga menjelaskan adanya instrumen yang menyebabkan ketidakseimbangan antara sektor real dan moneter. Prinsip-prinsip dasar lembaga keuangan syariah. Di sini lembaga keuangan konvensional yaitu dalam sistem bunga, sedangkan lembaga keuangan syariah yaitu dengan sistem bagi hasil. Prinsip dalam keuangan syariah ada 2. Yang pertama, bebas dari unsur maisir, gharar, dan riba. Yang kedua, menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan yaitu ada 6. Yang pertama, perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, penggadaian syariah, dan koperasi syariah. Dari akad muamalahnya kita lihat ada 2. Yang pertama, penghimpunan dana. Yang kedua, pembiayaan atau penyaluran dana. Peran masyarakat dan ulama dalam pengembangan ekonomi syariah. Partisipasi masyarakat legislatif undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara SBSN dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dilanjutkan dengan Profil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI
DSN MUI dibentuk dalam rangka apresiasi umat Islam mengenai masalah perekonomian yang dilaksanakan sesuai syariah Islam. SK MUI nomor Kef 756 MUI 2 tahun 1999 tentang SDN MUI. Berdasarkan fatwa SDN MUI yang berkaitan ekonomi syariah tentang produksi uang yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ekonomi di negara ini. Sekian pembahasan dari kami tentang ekonomi syariah dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.